Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Balik lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita bakal ngebahas tentang peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi sebelum proklamasi. Jadi, teman-teman ikutin videonya sampai akhir ya. Pertama adalah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa semenjak tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua itu sudah semakin terdesak. Beberapa daerah kekuasaan Jepang seperti Kepulauan Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, bahkan Kepulauan Marshall itu berhasil dikuasai oleh Amerika dan juga sekutu. Setelah daerah-daerah di Pasifik berhasil ditembus pertahanannya, maka Amerika Serikat dan juga sekutu ini mulai merangsek masuk ke beberapa wilayah di Indonesia seperti daerah-daerah instalasi minyak, Tarakan, kemudian Ambon, Balikpapan. Lalu, kekalahan Jepang itu sebenarnya sudah tampak sekali jelas terlihat di depan mata semenjak dua kota utama di Jepang itu dijatuhi bom atom oleh Amerika. Yang pertama adalah kota Hiroshima, di mana kota Hiroshima itu dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945. Lalu kota kedua yang menjadi sasaran bom atom adalah kota Nagasaki yang dijatuhi pada tanggal 9 Agustus 1945. Pasca dibom atomnya kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, tepat satu hari setelah itu, yaitu tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI itu dibubarkan dan kemudian Jepang membentuk sebuah lembaga baru yang disebut PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang itu disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI ini diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno tentunya atas persetujuan dari Panglima Jenderal tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara yaitu Marsikal Terauchi. Nah, PPKI ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ya. Melihat posisi Jepang yang sudah dipastikan akan kalah dalam Perang Dunia Kedua dan untuk merealisasikan janji kemerdekaan Jepang terhadap Indonesia, maka setelah pembentukan PPKI, yaitu pada tanggal 7 Agustus, 2 hari setelahnya, tepat pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsikal Terauchi ini memanggil wakil dari Indonesia, yaitu Soekarno, Hatta, dan juga Rajiman Widyodiningrat untuk terbang ke Dalat, daerah di Vietnam Selatan. Nah, pemanggilan ini tentu saja bertujuan untuk menetapkan pengangkatan anggota PPKI dan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah dua kota Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat, ditambah lagi dengan Uni Soviet yang menyatakan perang terhadap Jepang dengan jalan menyerbu Manchuria, maka Jepang pun akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Berita ini kemudian sampai terdengar oleh para pemuda Indonesia. Nah, meskipun hal ini ditutup-tutupi juga oleh Jepang, tetapi kemudian akhirnya para pemuda mengetahui kalau Jepang ini sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Jepang dan keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu akhirnya menimbulkan dua pandangan yang berbeda antara siapa? Antara golongan muda dan juga golongan tua. Nah, golongan tua ini diwakili oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, sedangkan golongan muda itu diwakili oleh Sultan Syahrir. Nah, keduanya itu berbeda pendapat mengenai proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kelak nih. Jadi, golongan tua itu menginginkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu melalui PPKI yang dipandang sebagai lembaga yang mewakili utusan bangsa Indonesia dari berbagai daerah.
Adapun untuk golongan muda sendiri itu menginginkan proklamasi kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan bentukan Jepang, tetapi dilaksanakan secara revolusioner. Karena terus-menerus bersikuku dengan pendapatnya masing-masing, maka pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari, setelah sebelumnya diadakan sebuah rapat, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Jadi, golongan pemuda itu membawa Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta itu ke Rengas Dengklok, sebuah daerah yang ada di Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk menghindari keduanya dari pengaruh Jepang dan meyakinkan kembali agar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu segera dilaksanakan. Nah, lalu kenapa sih yang dipilih untuk menjadi tempat penculikan dari Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta itu adalah Rengas Dengklok? Yang pertama, karena letaknya itu cukup terpencil, yakni sekitar 15 km dari Karawang. Dan yang kedua itu terdapat markas peta yang saling berhubungan baik antara Batalion Purwakarta dan juga Batalion Jakarta. Nah, sehingga jika terjadi sesuatu itu akan cepat mendapat bantuan keamanan. Tuh. Di rumah kediaman Chio Ki-seong di Rengas Dengklok inilah Bung Karno dan juga Bung Hatta kembali diminta oleh para pemuda untuk bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya mereka bersedia nih untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu di Jakarta. Nah, sementara itu, perwakilan dari golongan muda yaitu Yusuf Kunto dan juga Wikana itu datang ke Jakarta untuk menemui Ahmad Subarjo sebagai perwakilan dari golongan tua nih, tentunya untuk mendapat dukungan tentang pelaksanaan proklamasi. Nah, dalam perundingan tersebut, kemudian muncul sebuah kata sepakat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Yusuf Kunto dan juga Wikana itu membawa Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan juga Hatta, dan juga sekaligus untuk meyakinkan keduanya bahwasannya kemerdekaan Indonesia itu harus segera dilaksanakan. Nah, Ahmad Subarjo itu menjamin bahwa proklamasi itu akan dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya itu pukul 12. Bahkan dengan taruhan nyawanya sendiri, dia meyakinkan kepada golongan muda dan juga golongan tua. Jadi, berkat peran dari Ahmad Subarjo inilah juga ya yang kemudian akhirnya proklamasi Indonesia itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dengan adanya jaminan dari Ahmad Subarjo, akhirnya para The Founding Father Indonesia itu kembali ke Jakarta untuk menyusun rencana proklamasi. Atas usaha juga dari Ahmad Subarjo, diperolehlah tempat yang dianggapnya aman untuk melaksanakan penyusunan rencana proklamasi ini, yaitu di rumah Laksamana Muda Maeda. Nah, Laksamana Maeda ini merupakan orang yang menaruh simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Maka akhirnya diputuskanlah di rumah beliau. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam rapat perumusan teks proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda diantaranya adalah Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diyah dan juga Sudiro ya, dan tentu saja Soekarno dan juga Hatta. Nah, kemudian setelah dirumuskan nih naskah proklamasi ini sampai pagi ya, artinya para The Founding Father Indonesia ini mereka sampai lembur gitu. Kemudian disepakatilah sebuah naskah yang akhirnya itu diketik oleh Sayuti Melik. Nah, tetapi sebenarnya di sini juga naskahnya itu nggak langsung fix ya, karena beberapa kali itu harus mendapatkan revisi. Bahkan naskah asli yang ditulis oleh Soekarno dan juga naskah yang diketik oleh Sayuti Melik itu juga mendapati perbedaan. Ada beberapa yang diubah oleh Sayuti Melik. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, setelah melalui proses yang sangat panjang untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, akhirnya tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu dikumandangkan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, sebenarnya rencana awal untuk pelaksanaan proklamasi itu harusnya di lapangan Ikada ya, atau yang sekarang itu Monas. Tetapi karena di sana itu terlalu riskan, terlalu berbahaya, dan karena banyak juga tentara Jepang, akhirnya dipilihlah kediaman dari Insinyur Soekarno ini. Wah, merinding sekali ya kalau kita bisa berada dalam situasi tersebut gitu pada tanggal 17 Agustus tepat gitu, di mana rakyat Indonesia setelah menderita beratus-ratus tahun gitu dijajah oleh bangsa asing, akhirnya bisa juga merdeka gitu. Tetapi ternyata hal tersebut itu bukanlah sebuah akhir dari perjuangan Indonesia ya, karena setelah proklamasi kemerdekaan pun Indonesia tetap harus memperjuangkan kedaulatannya, karena sekutunya Inggris yang kemudian nanti diboncengi oleh Belanda itu kembali ke Indonesia. Oke, pertemuan kita untuk hari ini Bu cukupkan sampai di sini aja ya. Sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.